terusan sinang badan wadake Buretno sapa ya Mbak sinten ki Mbak sinten iki nyirone nyirone matur nuwun ketemu kali lagi oke dan nyirone sejatine teka arep dawuh napa nggih boten dawuh namun seneng ketemu kali lagi kali aki sinten lagi mau kaki mari nang mriki nggih matur nuwun banget. Oke dulur, ini berkesempatan malam hari ini saya akan bertanya-tanya ya mengenai sejarah Mbah Mangli Sarasimpang. Mungkin tanyanya ke Buretno dulu ya. Kalau dari Mbah Sarasimpang sejarahnya dulu itu seperti apa sih Bu? Pada waktu masih mudanya Mbah Sarasimpang, mungkin Buretno tahu sejarahnya, monggo. ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya campur nih Pak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas sambutan Bapak Marjan dan yang lainnya. Izinkan saya nih Pak, kula paringi izin badhe nyritakaken sejarah Mangli Sarasimpang yang saya ketahui secara gaib. Iya Pak? Iya. Diparingi izin ya Pak? Iya. Terima kasih karena berkaitan dengan Bapak Marjan selaku keturunan yang entah berapa. Tapi sebenarnya untuk Mbah Mangli Sarasimpang itu saya ketahui itu sudah sejak lama, sejak tahun 2002. Sejak saya mulai didatangi oleh sosok seseorang yang menyebut dirinya itu Nyai Roro Kuning. Nyai Roro Kuning. Tadinya saya tidak terlalu merespon, tidak terlalu karena saya merasa bukan urusannya, bukan keturunan dari, bukan asalnya dari Sarasimpang, tapi karena beberapa kali menemui, beberapa kali mendatangi, jadinya saya pas waktu itu tahun 2004 bertemu dengan Mbah Mimun dulu. Nah terus kemudian mulai saya cerita seperti ini. Nah singkatnya ini akan saya ceritakan sebenarnya beliau itu siapa, Mbah Mangli Sarasimpang. Saya akan ceritakan dari Mbah Manglinya dulu, apa ini kuningnya dulu ya Mbah? Mbah Manglinya dulu ya. Begini, Mbah Mangli Sarasimpang itu memiliki nama asli itu Ki Mantarum. Siapa itu Ki Mantarum? Pada zaman dahulu, sejak zaman kerajaan Majapahit, raja terakhir Majapahit itu Raja Brawijaya V. Brawijaya V itu memiliki putra Prabu Anom dan Lembu Peteng. Prabu Anom itu menurunkan Ki Mangir I. Ki Mangir I menurunkan Ki Mangir II. Ki Mangir II menurunkan Ki Mangir III dan Ki Mangir IV. Mangir IV ya. Baik, saya ulangi. Ki Mangir II menurunkan Ki Mangir III dan Ki Mangir IV. Ki Mangir IV itu memiliki pengawal namanya Ki Mantarum. Nah saat itu Ki Mangir IV sudah memiliki gadai karmanan ledek, jadi lenggeran. Nah lenggeran. Nah saat itu kembali lagi ke Brawijaya V, itu kan memiliki dua anak tadi, Prabu Anom dan Lembu Peteng. Nah Lembu Peteng itu menurunkan Ki Agemis. Ki Agemis menurunkan Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela menurunkan Ki Pemanahan. Ki Pemanahan menurunkan Panembahan Senopati.
Nah, Panembahan Senopati itu memiliki putri dan putra. Putrinya bernama Raden Kanjeng Pambayun. Nah, Gusti Raden Pambayun memiliki adik namanya Ki Ronggo. Nah, saat itu Pambayun itu memiliki misi untuk menaklukkan daerah Mangir. Dia menyamar menjadi ledek. Nah, saat itulah Ki Mangir jatuh cinta kepada Ki Pambayun. Dan Ki Mangir tidak tahu kalau Ki Pambayun itu Gusti Raden Pambayun itu putri dari Panembahan Senopati. Nah, setelah itu mereka menikah. Saat akan sowan ke Panembahan Senopati, ternyata adik dari Pambayun itu tidak terima. Nah, akhirnya saat mau masuk itu Ki Mangir IV itu memiliki senjata namanya Garu Glinting. Itu ditinggal, tidak boleh dibawa masuk ke dalam istana Mataram saat itu, karena Panembahan Senopati sudah menduduki kerajaan Mataram yang merupakan hadiah dari Sultan Hadiwijaya dari kerajaan Pajang. Nah, senjata Garu Glinting itu ditahan. Nah, saat dia sedang berjalan menuju Pasewakan Agung, tempat bertemunya dengan Panembahan Senopati, itu dipukul dengan batu gilang oleh Ki Ronggo. Akhirnya kepalanya pecah dan dia meninggal saat itu. Nah, Ki Mantarum yang menyaksikan itu tidak terima. Tapi nanti dulu, kemudian Pambayun itu diusir dari Kedaton. Nah, saat akan dibunuh, Pambayun itu diselamatkan oleh Kiai Karanglo. Kiai Karanglo itu membawa Pambayun ke daerah Karanggayam yang sekarang sudah di Kebumen. Nah, Ki Mantarum akan membalas dendam dan akan membunuh Ki Ronggo. Tetapi Ki Mantarum itu ternyata malah akan dibunuh, hampir saja akan terbunuh, tapi berhasil melarikan diri menyusul ke tempatnya Pambayun. Nah, di sana dia berguru kepada Kiai Karanglo dan masuk Islam, karena saat itu sudah terjadi penyebaran Islam karena sudah ada Sunan Kalijaga di situ. Kemudian beberapa tahun kemudian Pambayun melahirkan anak, karena saat itu setelah diusir dari Kedaton itu sebenarnya sudah mengandung, lahirlah anak namanya Madusena. Madusena itu berarti cucu dari Panembahan Senopati, tapi disembunyikan. Nah, di situ siapa tadi? Ki Mantarum berada di padepokannya Kiai Karanglo, itu diajak ke pantai selatan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, mereka berangkat menuju ke Karangbolong. Di sana, di Karangbolong bertemu dengan Adipati Surti. Siapa Adipati Surti? Saya akan ceritakan lagi. Pada zaman dahulu di Jawa Barat ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Kartasura. Nah, raja dari Kartasura itu memiliki pemaisuri yang sedang sakit. Nah, sakitnya itu tidak bisa disembuhkan dengan apapun, dengan dewa-dewa, dengan pujian, dengan dupa-dupa itu tidak sembuh. Nah, akhirnya Raja Kartasura itu melakukan samadhi atau tapa. Itu mendapatkan wangsit bahwa penyakit dari pemaisuri itu bisa disembuhkan dengan ramuan bunga karang. Nah, betul, dia mengutus Adipati Surti, salah satu abdi kesayangannya, untuk menuju ke pantai selatan mencari bunga karang. Kemudian Adipati Surti melakukan tapa di salah satu karang di daerah Karangbolong. Nah, di situ dia ditemui makhluk gaib namanya Dewi Suryawati. Dewi Suryawati itu adalah abdi dari Ibu Ratu Rukmini. Ibu Ratu Rukmini itu Ibu Ratu Kidul, tapi bukan Nyai Roro Kidul, tapi Ibu Rukmini itu adalah Ibu Ratu Kidul. Nyai Suryawati mengatakan kepada Adipati Surti, hentikan tapamu, nanti akan kutunjukkan bunga karang. Betul, tapi dengan satu syarat, nanti kau harus menikah denganku.
Jadi Adipati Surti harus menikahi Dewi Surti Suryawati. Kemudian ditunjukkan bunga karangnya dan ternyata adalah sarang burung lawet. Nah, sarang burung lawetnya kemudian diambil dan dibawa lagi ke Kartasura. Berangsur-angsur membaik dan sembuh. Kemudian Adipati Surti teringat akan janjinya bahwa dia harus menikahi Dewi Suryawati. Nah, di sana dia meminta izin kepada Raja Kartasura bahwa dia akan kembali ke Karangbolong. Nah, di sana menikahlah Adipati Surti dengan Dewi Suryawati yang merupakan badan halus dan melahirkan Runing, diberi nama Runing. Runing itu yaitu Nyi Roro Kuning. Nah, Nyi Roro Kuning itu saat lahir berwujud menjadi manusia dan tidak menjadi badan halus tapi menjadi manusia. Nah, saat itu bertemulah Kiai Karanglo dengan Adipati Surti, bertemu di Karangbolong. Ternyata Adipati Surti jatuh cinta kepada Runing. Kemudian mereka menikah. Nah, saat Runing sedang mengandung sekitar 2 atau 3 bulan, Kiai Karanglo itu mengutus untuk meneruskan misinya, yaitu menyebarkan agama Islam di daerah pegunungan. Mulai dari Adiwarno. Adiwarno itu karena di situ terdapat banyak sekali tumbuhan yang warna-warni, bermacam-macam, yang diberi nama Adiwarno. Terus kemudian sampailah ke daerah saat itu sedang terserang pagebluk, banyak wabah, diberi nama Gebluk. Nah, kemudian naik ke atas lagi, hutan dibabat menjadi Wanadadi. Nah, terakhir sebelum ke Watu Kelir, dia bertapa di area Pemilon. Begitu. Panjang banget ya ceritanya. Iya. Kemudian Ki Ronggo dan antek-anteknya, maksudnya itu masih mengejar Ki Mantarum. Oh iya, kembali lagi, Ki Mantarum setelah masuk agama Islam berganti nama menjadi Kiai Mangli. Nah, yang dikenal itu menjadi Kiai Mangli. Jadi saat bertemu dengan Runing itu namanya bukan lagi Ki Mantarum, tapi sudah berganti nama menjadi Kiai Mangli. Nah, Ki Ronggo itu masih memiliki dendam kepada Ki Mantarum atau Ki Mangli tadi. Terus karena mereka juga orang-orang sakti, itu mengendus tempat persembunyian Ki Mangli. Kemudian mereka mencari ke daerah pantai selatan. Di sana bertemu dengan Adipati Surti. Nah, Adipati Surti tahu bahwa yang dicari itu adalah menantunya sendiri. Maka Adipati Surti yang memang memiliki kesaktian, bahkan dia bisa berjalan di atas laut. Dia juga memiliki kemampuan untuk cara bahasa Jawanya ngeslap lah. Nah, ngeslap. Apa ya namanya? Nilang. Nah ya. Menemukan Kiai Mangli itu sedang bertapa di area Pemilon. Nah, di situ itu Kiai Mangli itu diberikan baju yang sama, ageman yang sama dengan Adipati Surti, ikat wulung, terus kemudian memakai jas yang apa sih Ibu Rini? Jas yang dulu buri, seperti yang di kerajaan lah, seperti itu. Dengan jaritnya itu parang rusak, jarit motif parang rusak, keraton Mataram lah, motif keraton Mataram. Itu mereka berdua saat akan melarikan diri itu ternyata sudah terkejar oleh prajuritnya Ki Ronggo. Nah, terjadilah kejar-kejaran. Kemudian mereka lari ke arah sini, ke arah daerah yang sekarang dinamakan Watu Kelir. Tapi dulu belum Watu Kelir, karena penamaan Watu Kelir itu sebenarnya sudah kesini lagi saat sudah mulai Sunan Kalijaga sudah kesini. Jadi dulu ini belum Watu Kelir. Kemudian mereka lari ke arah sana. Nah, terjadi kejar-kejaran, tapi yang terbunuh saat itu adalah karena mereka nyimpang-nyimpang. Jadi memang ada 2 versi. Tadi yang diceritakan nanti ada versi yang keturunan Mbah Mangli yang keberapa. Tapi saat itu memang mereka juga terjadi kejar-kejaran itu menyimpang. Jadi
Adipati Surti dan Kiai Mangli itu arahnya itu nyimpang-nyimpang, tapi yang mencar. Tapi yang terbunuh saat itu adalah ternyata Adipati Surti, bukan Kiai Mangli. Nah, Kiai Mangli saat itu menghilang, tapi bukan moksa, karena dia memang juga memiliki kemampuan untuk menghilang. Dia menghilang. Nah, menghilangnya itu masih di daerah sana, Kuadruk, seperti itu. Siap. Nah, itu cerita yang saya temui secara goib. Nah, Nyai Kuning kan sedang mengandung. Nah, melahirkan anak-anaknya semata wayangnya dengan Kiai Mangli itu diberi nama Madureksa. Nah, Madureksa itu memiliki keturunan Mbah Bekel. Nah, saat lahirnya Mbah Bekel itu sudah terjadi VOC itu sudah datang ke Indonesia, Mbah Bekel. Nah, Mbah Bekel itu dikenal sebagai nelayan ulung atau dia penguasa samudra lah intinya. Karena saat itu Mbah Bekel itu sudah mulai membantu peperangan dari Ki Bodronolo. Nah, Ki Bodronolo itu adalah putra dari Madusena. Yang tadi saya ceritakan, Madusena adalah putra dari Pambayun. Nah, seperti itu. Nah, setelah Mbah Bekel itu nanti di bawahnya ada Mat Mulia. Nah, kemudian setelah Mat Mulia itu saya tidak, karena ceritanya itu sebatas itu yang saya ketahui. Tapi untuk keturunan Mbah Mulia itu nanti ada Mbah Mangli 1, Mbah Mangli 2, Mbah Mangli 3 yang nanti akan menurunkan lurah-lurah atau babat kadipaten kecamatan Ayah. Dan sampai sekarang Nyai Kuning itu menjadi abdi dari Ibu Ratu Rukmini. Tempatnya itu di atas bukit Gua Celeng ya, Mbah. Gua Celeng di Pasir. Nah, sampai sekarang itu Nyai Kuning itu masih melindungi Kadipaten Ayah, khususnya Kecamatan Ayah. Desa-desa Kecamatan Ayah, khususnya Watukulir, Pasir, Jati Jajar, Kalibangkang itu memang menjadi pengayomane Mbah atau Nyai Kuning. Nah, Mbah Mangli yang nanti akhirnya menurunkan keturunan-keturunan di Pasir, Jati Jajar, Watukulir itu sudah keturunan Mbah Mangli yang mungkin yang ketiga atau yang keempat yang menurunkan anak empat Mbah Pak Marjan ini. Nah, nanti dari Pak Marjan itu yang meneruskan cerita tentang Mbah Mangli yang nanti yang merupakan Mbah buyutnya panjenengan di Pak. Seperti itu Mas Bibit. Iya, terima kasih Bu. Dan saya mohon maaf karena memang jika nanti ada lagi versi lain, saya juga mohon maaf yang seterusnya karena memang sebenarnya ini sudah saya simpan sejak lama. Tapi mudah-mudahan karena ini yang saya dapatkan dari goib. Karena memang untuk Nyi Roro Kuning sebenarnya daerah sini ada yang ditemui bukan hanya saya, Mas. Ada Mbah Pramilo Harjo. Itu juga pernah ditemui oleh sosok Nyai Kuning. Karena dulu Pak Pramilo Harjo juga pernah menjabat menjadi lurah di sini. Nah, saat itu dia juga ditemui oleh Nyai Roro Kuning karena untuk lurah-lurah di Kecamatan Ayah itu ada beberapa yang ditemui oleh Nyai Roro Kuning. Sosoknya itu sangat sederhana. Beliau pengagemnya kebaya warna hijau dengan jarit warna seperti ini, beruntung seperti ini, dan memiliki selendang warna kuning yang diselendongkan seperti ini. Itu yang saya ketahui. Terima kasih untuk Bapak Marjan selaku keturunan Mbah Mangli mengizinkan saya untuk bercerita tentang Mbah Mangli secara simpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, saya mau nanya ini biar teman-teman pada tahu ya mengenai sejarah Mbah Mangli Sarasimpang. Kalau dari Mbah Mangli Sarasimpang sendiri itu sosoknya dulu itu profilnya itu apa, prajurit apa seorang apa ya Pak. Soalnya saya sendiri juga belum tahu. Monggo Pak. Nggih, matur nuwun. Sedherengipun kula nerasaken napa sing dados
cita-citane panjenengan mugi kula mangke dening matur kathah kalepatan nyuwun pangapunten ingkang ageng. Sedherengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Saya tugas ingkang kawula hormati, petugas ingkang kawula hormati, sedaya pinangka ingkang berbahagia. Ibu Ingrid Retno selaku tuan rumah ingkang kawula tresnani. Pinangka ingkang kawula hormati, sekilas kula badhe matur kalian sejarah Manglisara Simpang, sepaham kula sangertos kula senyambung kula kalian cerita sejarah Manglisara Simpang. Pada tahun 80 memang kula pun dikenalkan kula tesih SD hampir menjelang tamat pun dikenalkan cerita bahwa kula niku nggadahi mbah namine Sara Simpang manggene teng desa Watu Kelir, aslinya ing desa Dukuh bagus. Dukuh Terus. Nah, pada saat niku kula tasih sekolah SD niku sampun diceritani. Setelah kula rampung SD ngantos tahun 90 kula survei membuktikan karena gubuk utawi griya kula teng pasir sejarah niku manggen teng Watu Kelir. Nira kula nyambung pada tahun 90 bahwa Mbah Manglisara Simpang konon ceritane nggadahi tinggalan. Nah, tinggalan niku wau bentuknya sanes banda dunia, tapi tinggalan niku wau bentuknya pakaian sepenganggo cara bahasa Jawa. Sinten niku wontene enten jubah, igel, jas lan lintu-lintunipun utawi sejenis senjata. Kalau rimber, matane kula keris. Nah, pada waktu niku kula tahun 92 niku kempal kali sedherek teng Watu Kelir, konon ceritane ajeng nerasaken ndandosi panggenan sing dinameni petilasan. Nah, petilasan niku wau konon ceritane bukan kangge mendem utawi sanes makom, hanya batas petilasan tempat kagem perkumpulan keluargi. Sederengipun kempal, sederengipun enten petilasan memang enten sejarah utawi mbah kula nyritani bahwa besok nek wis mangsane ana kebo bunge munggah gunung niku ceritane Mbah Mangli sampun sate pindah alam. Mila teng mriku niku ngempalaken putra senajan boten kabeh, intine wasiat dhateng putranipun. Keranten piyambakipun konon ceritane prajurit. Niku sing prajurit ya. Lah sasampune kempal sedulur kuat antarane pasir, Jati Jajar, Watu Kelir niku sing sepindah niku sing setunggal teng daerah Puring ning nggak mboten gadah keturunan sehingga mboten nyambung dugi seperti sing nyambung pasir, Jati Jajar, Watu Kelir ditambah Kali Bangkang niku putra wayahipun sing nyengkuyung dugi seperti. Ngantos alhamdulillah niki sampun sedulur putra wayahipun sami paham sekilas ditambah Manglisara Simpang sampunipun paham sareng-sareng nyengkuyung gotong royong damel tempat paseban utawi tempat ibadah sareng utawi tempat napa nggih mujahadah cara bahasa zaman saiki. Alhamdulillah saking kuatnya sedulur lan saking senengnya sedulur sampun terwujud ngantos dugi sepriki ngrenovasi tempat kagem mujahadahan sareng-sareng. Namun mbok pilih sekilas cerita saking kula mungkin kathah kelepatan sepindah kula nyuwun pangapunten dhateng ingkang kawula critakaken yakni Mbah Mangli dene kaping kalih
sanak sedulur ugi sing mirengaken pamatur kula mbok kula mboten pas kali sejarah sing sabeneripun kula ugi nyuwun pangapunten. Semanten rin saking kawula mangke Pak Gampil sambung sinambung. Ngoten. Dados niki wau enten cerita ugi niku nembet cerita sing kula ngertosi awit taun 90 sing kula pahami. Nah terus enten bahasa Sarasimpang niku konon ceritane mbak kula oleh nyejarah oleh nyeritane oleh dongengi niku di saat perang nah ditembak niku pelurune nyimpang. Nggih ceritane. Dadi jeneng apa ya julukan utawa paraban niku sing dikenal kali sedaya sedulur sing keturunan ping 4 keturunan. Kena keturunan asli ini Mbah Sarasimpang pira madani anak-anak akeh banget iki. Oke banget. Ora bisa diceritakan. Kalau sing ngerteni pokok ya pokok. Kuwi duwe anak 4. Siji nang pasir, sing loro nomor loro nang ngaring watu kundir, nomor 3 nang ngaring jati-jajak, sing nomor 4 nang ngaring weton kuring. Tapi sing nang kuring ora ada keturunan hingga sekali iki ora nyambung. Sing nyambung ning pasir, jati-jajak, watu kundir. Ada pun kali bangkang walaupun juga naungannya, tapi kuwi cabang. Kalau yang siaroh kan saya sering lihat banyak sekali yang siaroh ke petilasan Mbah Mangli Sarasimpang. Kalau dari harapan dari Bapak sendiri kepada yang siaroh itu mungkin ada yang harus dilakukan ataupun hal yang tidak boleh dilakukan di petilasan mungkin Pak. Sesuai kali cita-cita setelah pun dikenal sejarah Mangli Sarasimpang tentunya ing kula kali sedulur kula pun kesepakatan ingin melanjutkan cerita bahasa atau niku birrul walidain. Birrul walidain niku mbagusi wong tua artine ridhollahi ridhollahi fi ridhol walidain. Dadi sing cara Jawane ridane wong tua loro akhire mengko nyebabke ridane sing gawe urip. Oh iya siap. Nah, sababiae utawa perantarane kula seduluran utawa kula sarencang niku ndamel kesepakatan syukur bagi ben bulan. Wondene mboten saged saben bulan paling mboten setahun sepindah. Dadi niku bahasane niku simpel silaturahmi. Silaturahmi nyambung tali persaudaraan. Sing intine silaturahmi niku istilahnya niku doa bersama kagem Mbah Mangli. Lumebaripun kagem putra wayahipun ingkang tasih manggen wonten ing alam budaya. Oh iya siap. Ya tata cara bersiaroh. Pada umumnya wong siaroh niku karena butuh. Iya. Tapi sing terkandung maksud sing pokok niku wau bukan mboten kaya niku. Pada umumnya wong gelem medhok nang wong tuwa karena butuh. Iya. Nah, nek teng prinsip kula seduluran niku mboten kaya niku. Butuh ora butuh, hajat ora hajat, karep ora karep, pun wis ngaku wong tua ya sing padha gelem medhok maksudnya kaya niku. Nggih. Nah, medhok niku tujuane apa? Tujuane siji ndongaaken. Sawise ndongaaken niku padha karo wong aweh. Ora usah dijanduk mengko bakal arep diwehi. Digawani utawa disangoni niku jenengane berkah. Dadi intine larangane wong bersiaroh mungguh tatan kepahaman kula niku wau ajan jaluk ampun nyuwun kali sing disiarohi. Nyuwune kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala lumantar tiyang ingkang disiarohi. Iku tatanan paham kula utawa tatanan sarengat.
kondane lintune kula mboten paham utawa mboten ngerti. Ning sing kula ngertosi nek siaran niku ampun nyuwun karo wong sing disiaruhi, nyuwuna karo Gusti Allah, lumantar karo wong sing disiaruhi. Ngoten. Dadi pantangane niku ya men boten kalebu jerene santri bahasa musik ya aja njaluk karo wong sing disiaruhi, ning njaluk yang rasane Gusti Allah. Alhamdulillah syirlillahi laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juru kunci kan iki sampean juga main kena kepriwe. Ngomong karo itu terus kira-kira bisa nyawuri nyong aja. Enak bisa nyawuri. Orang yang buka cerita karo Mbak ya Mbak Marjan yang pasir ya. Oh no. Terusan Karo sing nang badan wadake Buretno sapa ya? Mbak sinten ki, Mbak? Sinten? Iki nyirone. Oh, Niruni. Matur nuwun, ketemu kali lagi. Oh, oke. Dan Niruni sejatine teka arep dawuh menapa nggih? Boten dawuh, namun seneng ketemu kali lagi. Oh, kali aki sinten? Lagi mau. Oh, kaki mani teng mriki. Oh, nggih matur nuwun banget. Nggih nek mboten dawuh nggih pun selalu putih sekonco dipangapura nggih. Nggih, wangsuling papan dunya melaksanakan niki Buretno nggih. Nggih, pun langsung. Bismillah.